Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di RW 13 Media Channel di acara ngaji bareng. Sekarang ada Ustaz Darmawan untuk jadi narasumber kami. Untuk ngaji hari ini kita mau bertanya-tanya soal tentang bulan Ramadan. Ini ada beberapa pertanyaan dari kami. Untuk yang pertanyaan pertama, Kak. Bagaimana jika di bulan Ramadan kita hanya menjalankan puasa saja tanpa amaliyah yang lain juga? Dan amaliyah terbaik di bulan Ramadan itu apa, Ustaz? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan khasana bi Muhammadin mukhtar man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ta'zim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati Pak Ari lah. Iya. Semoga selalu dalam kesehatan, ibadah terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah daripada RW 13 Channel Media. Semoga channel ini memberikan manfaat untuk keluarga, mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menanggapi pertanyaan yang tadi, ini perlu diketahui Mas Ari. Pertama, golongan yang pertama yaitu orang yang bergembira. Bergembira menyambut bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan yang mana setiap amaliyah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersiapkan segala amaliyah terbaiknya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang datang bulan suci Ramadan, mereka biasa-biasa aja, menganggap bulan Ramadan sama dengan bulan lainnya, nggak ada persiapan apapun. Dan tadi ya hanya menjalankan ibadah puasa saja, artinya menahan lapar dan haus, tidak memperdulikan daripada kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Atau bahkan yang paling parah, ada golongan yang ketiga, datangnya bulan suci Ramadan, mereka malah bermalas-malasan, tidak melakukan segala amaliyah, melupakan segala kewajiban-kewajibannya, menganggap biasa saja datangnya bulan suci Ramadan. Na'udzubillah min. Nah, kalau Mas Ari sendiri masuk golongan mana? Insya Allah yang pertama ya? Yang pertama. Alhamdulillah. Nah, ini terkait amaliyah yang terbaik di bulan suci Ramadan banyak. Ya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran secara utuh dari Lauful Mahfuz sampai dengan langit dunia. Allah turunkan secara utuh. Masya Allah. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, ini adalah amalan terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Dulu Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, beliau selalu murojaah bacaan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Ada riwayat yang lain, malaikat Jibril yang membacakan Al-Quran, Rasul SAW yang mendengarkannya. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, ini adalah kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita sia-siakan bulan suci Ramadan melewati daripada tidak membaca Al-Quran. Kita introspeksi, tahun lalu kita bisa hatam atau enggak? Nah, kalau belum hatam tahun lalu, minimal tahun ini kita harus hatam. Kalau tahun lalu sudah hatam, ditambah lagi. Caranya kita siasati, bisa setiap sholat kita baca,
kemudian malamnya kita baca, yang penting ada target diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim tidaklah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan itu di bulan luar Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan berkali-kali lipat ya. Bisa ratusan, bisa ribuan, Masya Allah. Jadi insya Allah kita semua bisa ahli Quran ya. Amin. Dan ada pertanyaan kedua untuk seputar Ramadan. Bagaimana hukumnya bagi orang yang berpuasa tidak sahur? Orang berpuasa tidak sahur. Kadang kita, tiba-tiba bangun udah subuh, kesiangan, lagi capek gitu ya, pulang kerja ya. Gitu. Masya Allah. Nah, ini kalau hukumnya dulu ya, sahur itu adalah sunnah. Nah, kita jangan artikan sunnah itu apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak kita kerjakan tidak apa-apa. Bukan sebatas itu. Tapi sunnah yang harus ada dalam diri kita adalah sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang membedakan puasa orang beriman dengan orang Yahudi, salah satunya adalah sahur. Nah, kita disunahkan untuk sahur. Jadi kalau memang kita bisa untuk bangun sahur, bisa melakukan amalia-amalia sebelum sahur itu lebih baik. Gitu. Tapi kalaupun memang tidak sahur, ya bukan berarti puasa kita batal. Namun harus dicatat, kalau misalkan kita tidak sahur, bahaya kalau kita juga lupa niat puasa. Nah itu ya, sholat tarawih kagak, ya malam baru tahu udah jam 6 puasa. Nah itu dalam fikih, kalau kita lupa niat, maka kita di hari tersebut tetap menjalankan puasa Ramadan, tapi harus diqodho juga di hari yang lainnya. Beda dengan puasa sunnah, Sari. Kalau puasa sunnah, Senin Kamis misalkan, kita siang hari jam 10 belum makan, belum minum, belum ada hal yang membatalkan puasa, kita mau niat puasa Senin Kamis, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau Ramadan harusnya sahur ya, sampean sahur? Sahur, untuk hari ini sahur. Alhamdulillah ya. Soalnya saya shift 3, sahurnya di pabrik. Alhamdulillah, itu dapat berkahnya nanti ya. Amin. Oke Pak, lanjut pertanyaan ketiga. Tiga. Tentang sholat tarawih, ada 11 rakaat, ada yang 23. Nah ini yang benar bilangan rakaatnya yang berapa itu? Oh, bilangan rakaat tarawih ya? Ada yang 11, 23. Antum tarawih nggak tadi? Nah, Itu yang lebih penting ya. Gini, dalam ibadah sholat ada jumlah yang ditentukan oleh Allah, ada waktu yang ditentukan oleh Allah, atau bahkan ada juga yang sebaliknya, jumlahnya tidak ditentukan, waktunya tidak ditentukan. Kalau sholat taraweh tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkan jumlah bilangan tertentu. Nah, tetapi kalau kita mengikuti daripada 4 mazhab kita, yang pertama mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, beliau itu mensarahkan dalam kitabnya jumlah rakaat tarawih itu 20 rakaat di luar witir. Nah, dengan catatan 5 kali istirahat kalau beliau. Jadi 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat istirahat, 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat istirahat. Jadi dalam 20 rakaat 5 kali istirahat. Al-Imam Malik radhiyallahu an, beliau juga sama 20 rakaat tanpa witir. Bahkan beliau pernah 46 rakaat di Madinah itu. Penduduk Madinah 46 rakaat, sanggup sampai. Kita nyari rakaat aja, imamnya siapa nih dia? Kemudian juga Al-Imam Abu Ahmad bin Hanbal, beliau juga 20 rakaat. 20 rakaat di luar witir. Kemudian mazhab kita di Indonesia mayoritas Al-Imam Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 20 rakaat. Terus witirnya 3 rakaat. Boleh 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Nah, 2 rakaat salam itu namanya sholat sunnah safa, bukan sholat sunnah witir. Itu kan artinya ganjil. Jadi usolli sunnah safi, rakaataini mustaqbilal qiblat ada lillahi ta'ala, baru yang 1 rakaatnya adalah witir. Jadi menurut 4 mazhab itu adalah 20 rakaat. Nah, ada ini 8 rakaat itu dalam kitab Subuhus Salam.
Nah, ini beliau mengambil hadis daripada riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW sholat malam tidak lebih daripada 11 rakaat. Nah, tapi itu taklidnya menurut jumhur ulama, yang dimaksud sholat malam di sini adalah sholat witirnya Rasulullah, bukan sholat tarawihnya, gitu ya. Tapi kembali lagi kita mau melaksanakan yang 23 rakaat ataupun 8 rakaat, karena memang tidak ada satu dalil pun jumlah yang rakaat tertentu. Jadi berapapun rakaatnya, tapi kalau kita mengikuti mazhab al-imam kita, maka 20 rakaat plus 3 witirnya, insya Insyaallah. Alhamdulillah. Oke, Kak. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari saya pun dari channel juga insya Allah udah paham. Semoga yang menonton juga dapat memahaminya. Kalau di pertanyaan tadi ya, jadi intinya ikhwani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Di samping hadis tersebut, Rasulullah SAW juga bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat malam, takwilnya di sini adalah sholat tarawih dengan keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi mari sama-sama kita jalankan ibadah amaliyah terbaik di bulan suci Ramadan ini, baik puasa di siang harinya maupun qiyamul lail, sholat tarawih di malam harinya, dan kita juga membaca kalam-kalam Allah, karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sehingga kita bisa timbul cinta kepada Allah dengan sebab Al-Qur'an, kita cinta kepada Rasulullah dengan sebab Al-Qur'an, insyaallah.